Sosiotalk Check. Yo, welcome back. Kembali lagi di podcast Sosiotalk episode ke-13. Sebelumnya perkenalin, nama saya Mualfi Farul Fanani. Saya adalah mahasiswa Sosiologi semester 4 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya di sini sebagai podcaster ya. Oke, jadi podcast kali ini saya ditemani secara virtual nih, karena memang pandemi dan lain sebagainya ya, oleh narasumber kita. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, beliau adalah mantan pengguna jenis narkotika. Nah, mungkin langsung aja saya perkenalkan untuk memperkenalkan diri. Silakan Bang, perkenalkan diri Bang. Ya, halo. Halo. Nama saya Yong. Di sini saya sebagai mantan korban pengguna narkoba. Narkoba ya Bang ya? Ya. Iya. Bang Yong ya Bang ya? Iya. Iya Bang, emang nih Bang Yong. Karena kan sebentar lagi kita akan bertemu dengan momentum Hari Anti Narkotika Internasional ya Bang. Tepatnya tanggal 26 Juni besok. Nah, yang mana hari itu kita rayakan semata-mata untuk mengenang orang-orang di luar sana yang menjadi korban dari narkotika. Nah, ngomongin soal narkotika, kayaknya emang barang ini ilegal untuk dipergunakan secara sembarangan, tapi alih-alih hal tersebut sudah ditetapkan di undang-undang, akan tetapi masih banyak nih di luar sana orang-orang yang menyalahgunakan narkotika. Seperti yang kita tahu nih ya, akhir-akhir ini banyak banget di pemberitaan kita dalam kurun 2 tahun ke belakang ya, BNN berhasil menangkap banyak penyalahgunaan narkotika nih, mulai dari selebritis, seniman gitu kan, influencer, public figure, bahkan ya abang-abang tongkrongan gitu ya biasanya gitu ya, juga dilibas juga sama mereka karena untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Nah, kita balik lagi nih ke Bang Yong nih. Nah, Bang Yong, ini menurut informasi yang saya dapat nih ya Bang, dulu Abang Yong adalah pengguna atau korban dari narkotika ya Bang ya? Iya. Nah, kira-kira motivasi dulu Bang Yong menggunakan narkotika, kira-kira apa Bang? Apa cuma karena fun, pengen seneng-seneng doang, atau mungkin dulu banyak banget masalah yang timbul, terus kemudian Bang Yong lari ke narkotika untuk menghilangkan semua masalah yang ada pada Bang Yong, atau gimana Bang? Silakan diceritakan Bang. Kalau untuk saya pribadi, awalnya dari coba-coba dan akhirnya merasa ketergantungan juga dan pengaruh dari pergaulan juga. Iya, dan juga kurangnya perhatian dari orang tua. Iya sih benar. Ya emang sih Bang. Maksudnya kalau dari hasil yang saya temuin nih, berdasarkan hasil survei BNN tahun 2017, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 itu sekitar 1,77%. Sekitar 59% penyalahgunaan narkoba ditemukan pada kelompok kerja, 24%-nya pada kelompok pelajar, dan 17% pada populasi umum lainnya. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia emang telah menjamah hampir seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi umur, pendidikan, strata sosial ekonomi, profesi, maupun level jabatan. Dan bahkan peredaran narkotika telah merata di seluruh wilayah Indonesia. Ini menurut Kemenkes tahun 2017. Dan akhir-akhir kemarin, BNN berhasil menangkap salah satu musisi, YouTuber juga, influencer juga, Anji gitu kan. Baru saja ditetapkan sebagai tersangka atas penyalahgunaan narkoba. Nah, kembali lagi nih ke Bang Yong nih. Nah, kalau boleh tanya nih Bang Yong dulu ketika mengkonsumsi narkoba, jenis narkoba apa yang digunain Bang? Nah, kenapa kemudian gunain narkoba itu? Apa karena sensasinya, atau karena emang jenis itu tuh lebih murah dan lebih mudah didapatkan, atau gimana Bang? Kira-kira gimana? Kalau saya
yang sering pakai jenis ganja. Ganja. Ya pertama di zaman saya itu mudah didapat, namanya mudah didapat dan harga juga masih relatif murah. Murah ya Bang dulu ganja dan sangat gampang masih, banget didapetinnya ya. Ya karena bisa dibilang murah ya karena gampang gitu, gampang mencari ya untuk mendapatkan barang tersebut. Dan juga ya sensasi ada yang lebih gitu daripada dari minuman keras kan. Iya benar. Ya lain ada Sensasinya sensasi tersendiri ya. Iya benar. Emang ini menarik banget nih Bang kalau udah ngomongin soal ganja. Kita kembali ke undang-undang di Indonesia yang memiliki banyak dinamika. Kalau kita time travel ke dulu pas jadi ada perkumpulan PBB, jadi semua negara berkumpul untuk membicarakan soal ganja. Nah, dan kebanyakan dari negara-negara yang pada saat itu kumpul sepakat bahwa ganja itu akhirnya diilegalkan. Akan tetapi ada beberapa negara yang memiliki hak de facto untuk melegalitaskan ganja dimanfaatkan di negaranya. Yang saya tahu tuh kayak negara Amerika Serikat, terus Inggris, sama di Asianya kayak ada Cina gitu. Ini menarik banget kalau ngomong soal ganja. Berarti kalau kita lihat dari sisi itu ya, kalau semisal nih kita cerita aja ya, kalau semisal kita pergi ke Amerika nih Bang, kita pergi ke Amerika atau ke Belanda atau ke Inggris atau ke Cina nih, cuma buat make ganja kan, karena di sana kan perjualbelikan cara bebas, cuma buat kesana cuma buat ngeganja. Ya, abis itu balik lagi ke Indonesia. Pas balik di Indonesia, ternyata kita langsung digerebek BNN. Nah, tapi yang menurut hukum yang saya tahu di Indonesia soal ganja yang memang ilegal di Indonesia, akan tetapi kalau misalnya kita mengkonsumsi di luar Indonesia itu masih boleh. Kalau semisal kita ditangkap di Indonesia dan kita dites urin dan hasilnya positif kita mengkonsumsi ganja, kita nggak bisa langsung dihukum. Which is, lu harus positif urin dan punya ganja, harus ada 2 alat bukti itu untuk akhirnya kamu nanti dijebloskan atau menjadi tersangka. Jadi ini cukup menarik nih. Jadi kita bisa konsumsi ganja di luar Indonesia, tapi kalau misalnya udah masuk Indonesia kita nggak punya barangnya ditemukan di Indonesia, kita aman gitu. Emang gitu ya. Balik lagi nih ke Bang Yong nih. Dulu nih ketika konsumsi ganja nih Bang nih, kira-kira itu efeknya apa tuh Bang? Apa ada efek bagi fisiknya? Kayak misalnya fisiknya jadi semakin nggak semangat, atau fisiknya semakin menurun, atau misalnya ada rasa cemas yang berlebihan atau lain-lain sebagainya. Kira-kira dulu Bang Yong nih konsumsi ganja, kira-kira efek terhadap tubuhnya apa nih Bang? Kalau efek buat saya itu ya agak cenderung ke malas. Malas ya? Ya, untuk ibaratnya kita kerja terlalu capek itu larinya ke malas gitu. Oh iya. Kalau dari segi kesehatannya ada nggak Bang? Dari segi misalnya nggak ada ya? Ya itu agak capek, mudah capek dan iya. Ya dan ya malas itu. Iya emang. Kalau ngomongin ganja kan di dalam ganja ada namanya psikotropika. Jadi zat itu yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat hingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, delusi, gangguan cara berpikir, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, ngomongin kecanduan nih, otomatis kan dulu Abang setelah pakai ganja kan pasti kecanduan tuh karena mengandung zat yang namanya psikotropika. Nah, kira-kira dulu apa yang Abang lakuin sampai sekarang akhirnya nggak candu narkotika itu lagi, nggak candu ganja lagi? Ya kira-kira apa nih? Abang ngelakuin apa nih untuk menghilangkan rasa kecanduan akan narkotika itu? Untuk menghilangkannya kita sebisa mungkin menghindar ya dari pergaulan tersebut ya. Dan memang tidak bisa secara langsung berhenti untuk tidak mengkonsumsi. Itu pun perlu proses. Ibaratnya kita biasa dari 1 hari pakai 3 kali, itu dikurangi 1 kali pakai terus. Ya prosesnya cukup panjang juga. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba bablas nggak pakai, ya gitu ya Bang ya? Iya. Ada step-step kayak gitu ya? Iya. Gitu.
langsung berhenti. Oh, kalau dari segi barangnya Bang, yang Abang tahu sekarang ganja nih sekarang gimana nih? Apa masih susah kayak dulu atau memang sebaliknya? Sekarang karena memang salah satu jenis narkotika yang sangat istilahnya memiliki banyak sekali perdebatan, dan juga ganja nih salah satu narkotika yang diilegalkan di Indonesia. Nah, untuk sekarang apakah ganja mudah ditemukan semudah dulu atau memang sekarang malah lebih sulit dan harganya jauh lebih mahal? Ya, untuk harga memang berbeda dengan zaman saya. Oh, dulu ya, beda ya sekarang. Ya, tetapi kalau ibaratnya kita masih ingin ataupun perlu, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi dengan harga yang lebih mahal. Dan juga waktu sudah bisa, ibaratnya kita ingin make nih hari ini. Iya. Mungkin kita perlu waktu gitu. Ibaratnya kita masih ingin untuk mendapatkan. Oh iya. Nah, ini lagi nih. Kita kan kalau pakai barang-barang kayak gitu kan kita pasti berhalusinasi gitu loh Bang. Kita pasti punya ilusi-ilusi. Saya juga punya cerita. Jadi ada teman saya pernah make, tapi bukan ganja, kayak make kecubung gitu Bang. Tahu kecubung ya? Ya, tahu. Ya, bawa kecubung. Jadi make. Awalnya dia nggak tahu bahwa itu kecubung dan bisa menyebabkan halusinasi dan ilusi. Jadi ceritanya dia habis pakai itu, dia di kamar kebetulan ada pancingan gitu di samping kamarnya ada pancingan. Dia di kamar, saya tinggal beli rokok, saya mau masuk lagi nih, dia tiba-tiba mancing di kamar, mancing gitu Bang, tiba-tiba mancing. Pas saya mau masuk, dia langsung ngentak saya, awas ntar ikannya lari gitu. Emang halusinasinya kadang emang suka lucu-lucu gitu ya Bang, kalau pakai barang-barang kayak gitu tuh ya. Ya memang kalau ganja mungkin tidak sampai seperti itu. Karena untuk kecubung ya menurut pengalaman yang sudah ya. Kalau saya sih belum pernah gitu. Belum pernah pakai kecubung. Ya, belum. Memang lebih tinggi daripada ganja. Oh gitu ya. Gitu. Lebih keras. Tapi kalau ganja berarti halusinasinya kayak apa Bang? Abang dulu halusinasinya kayak apa ketika mengkonsumsi ganja? Saya halusinasinya tergantung kondisi kita. Kalau kita sedih, ya bisa sampai menangis, murung begitu. Kalau hati kita lagi gembira, ya tertawa. Ada kelucuan sedikit pun ya tertawa gitu ya. Ya. Berarti tergantung suasana hati pada saat make itu gitu. Ntar menimbulkan halusinasi yang bagaimana tergantung suasana hatinya ya. Iya. Iya. Emang unik ya ganja nih. Karena di Indonesia ini ganja merupakan salah satu jenis narkotika yang memang diilegalkan dari mulai batangnya, dari mulai bijinya pun, akarnya. Jadi semua pohon yang ada di ganja semua yang ada di pohon itu semuanya diilegalkan di Indonesia. Nah, ini saya juga sempat cari-cari ya. Ternyata ganja ini ada beberapa hal yang emang punya efek atau punya manfaat bagi kesehatan kalau itu dipergunakan dengan dosis yang pas. Kayak misalnya ganja bermanfaat bagi mencegah glaukoma gitu kan. Kayak terusnya meningkatkan kapasitas paru-paru, terus mencegah kejang karena epilepsi, terus kayak mematikan beberapa sel kanker dan masih banyak lainnya lah. Manfaat dari ganja itu sendiri. Ngomong-ngomong soal ganja, kalau menurut Badan Narkotika Nasional nih, ganja termasuk ke dalam narkotika golongan 1. Jadi ada jadi BNN atau Indonesia beberapa narkotika itu digolongkan dalam beberapa jenis. Kayak misalnya ada narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, narkotika golongan 3. Misalnya narkotika golongan 1 nih hanya diperbolehkan untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kayak misalnya itu marijuana, ganja, kanabis, kokain, meliputi serbuk kokain, dan lain sebagainya gitu. Kayak misalnya narkotika golongan 2 cuma sebagai bahan baku untuk produksi obat-obatan farmasi aja. Contohnya seperti peditin, morfin,
Pentalin atau metadon dan lain sebagainya gitu-gitu. Ada juga narkotika golongan 3 yang sebenarnya gunanya hanya untuk digunakan untuk membantu rehabilitas. Contohnya adalah kodein, difenoksilat dan lain sebagainya. Tapi ngomong-ngomong dulu ketika konsumsi ganja nih Bang, sempat ada rasa kecemasan tersendiri nggak? Waduh, ini gimana nih kalau saya ketangkep gitu kan? Waduh, gimana nih kalau saya nanti digerebek BNN? Ada kecemasan tersendiri nggak Bang ketika dulu make itu? Atau sama sekali nggak ada karena ya udah yang penting gue make, gue enak, enjoy, dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Ada kecemasan nggak Bang kira-kira dulu? Kalau waktu dulu tidak ada pikiran, tidak berpikir sampai ke situ. Sampai ke situ ya? Ya enjoy aja berarti ya Bang. Sampai rasa takut tertangkap itu waktu dulu belum ada, tidak ada. Belum ada ya? Ya. Kalau kecemasan merasa aman gitu, merasa dari jeratan hukum gitu. Ya karena mungkin lagi senang-senangnya. Ya kalau sekarang ibaratnya gimana ya? Ya nggak berani. Kenapa kita Bang? sampai bawah kan. Dan sekarang kayaknya lebih ketat gitu ya Bang? Iya. Iya karena dulu kan yang saya sempat dengar juga dulu pas zamannya Soekarno dulu, ganja tuh di Indonesia masih legal Bang, masih boleh diperjualbelikan dimanapun kalau nggak salah ya. Ganja sampai akhirnya digolongkan menjadi salah satu golongan narkotika dan akhirnya diilegalkan di Indonesia. Ya dari sini kita bisa ngelihat bahwa ngomongin soal narkotika kadang-kadang memiliki sisi positif dan sisi negatifnya masing-masing. Sebenarnya kita tidak bisa menafikan salah satu bentuk ciptaan Tuhan di dunia ini. Yang kurang tepat adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan dengan baik. Sebenarnya kalau ngomongin masalah narkotika, sangat banyak sekali kemudian zat-zat yang terkandung yang menjadi golongan narkotika kalau ditangani oleh dokter itu bisa menjadi obat yang sangat bermanfaat bagi orang-orang di luar sana yang sedang terkena penyakit dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, ketika kita menggunakan hal tersebut secara tidak bertanggung jawab, maka imbasnya adalah hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Kayak misalnya tadi kecanduan, halusinasi yang berlebihan dan lain sebagainya. Ya mungkin podcast kali ini cuma segitu aja sama kita. Mungkin kita akhiri aja podcast kita pada sesi kali ini. Kurang lebihnya saya podcaster mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang kurang enak ataupun salah. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.